Terima kasih Sobat Setara masih terus bertahan bersama kami, terus mendengarkan dan terus bersama-sama kita belajar bagaimana membangun kebebasan beragama berkeyakinan di Indonesia. Dalam hal ini kita akan belajar dari kasus Cilegon gitu ya, menelaah kembali. Pak Hotma, saya akan bertanya melanjutkan yang tadi tentang bagaimana geger Cilegon dijadikan sebagai sebuah saya akan sebut itu alat ya untuk membuat orang sehingga menolak gitu. Dan di situ pertarungannya yang disampaikan adalah kolonial Belanda sama dengan Kristen, maka Kristen ditolak gitu. Apakah penolakan hanya pada Kristen atau sebenarnya pada semua agama? Sepanjang yang saya tahu hanya ke Kristen. Tapi apakah ada rumah ibadah lain, misalnya pura? Enggak ada juga. Di Cilegon enggak ada juga. Enggak ada juga. Nah, apakah saudara kita zaman agama lain pernah mengajukan ini? Saya dengar belum, misalnya Hindu, Buddha, itu belum. Mereka kan cukup besar juga katanya di sana ya? Ya lumayan. Kalau 7.000 orang berdasarkan data statistik yang non Muslim, sementara HKBP 3.900 misalnya. 3.903. Mungkin ada Kristen lain ya, ada Katolik misalnya. Ada Katolik juga, Katolik juga besar. Satu besar juga. Tapi nggak pernah, saya dengar ya. Jadi karena mungkin sekarang yang sedang mengajukan adalah teman-teman gereja HKBP gitu ya, kemudian itu yang kelihatan gitu ya. Jadi ada, tapi saya ingin kembali ke Pak Hotma. Ini kan perjuangan membangun gereja itu dimulai sekitar tahun 1975 lewat Katolik ya, kemudian dilarang. Nah, untuk HKBP sendiri, itu upaya untuk memenuhi persyaratan sesuai dengan PBM 2006 itu dimulai sejak kapan, Pak? Iya, sejak 2004 kita sudah miliki tanah, 2006 itu kita sudah mulai, panitia sudah terbentuk. Itu lanjut ke 2010-2011. Kita juga, panitia juga terbentuk, sudah berganti. 2017 itu juga sudah diupayakan juga. Selalu terbentur dengan persyaratan itu tadi, dukungan dari masyarakat. Ya, oke. Kalau di 2021 jadi 2006 terbentur di dukungan masyarakat yang realisasinya lewat 60 tanda tangan gitu ya, Pak ya. Itu 2006 selalu ditolak. Selalu ditolak. 2007, 2011 masih belum. Masih belum. Nah, 2021 bagaimana? Nah, 2021 kita punya inilah apa namanya, progres. Kita sekarang sudah mendapatkan dukungan masyarakat. Artinya tanda tangan itu ada sekarang ya, Pak. Setelah dari 2006 sampai dengan sekarang 2021. Kita dapat sekarang 70. Kok bisa? Yang dipersyaratkan PBM itu 60 kan? Iya. Kita dapat 70. Kok sekarang bisa? Tahun 2001 kok bisa? Kenapa itu? Nah, itu dia. Kita bersyukur di sana ada teman kita, saudara kita dari masyarakat Muslim juga di daerah lokasi tanah gereja kita, Cikuasa, Sumurulu, Kelurahan Grem. Kita ajukan maksud begini dan mereka terbuka untuk menolong kita. Dan proses untuk pengajuan mendapatkan dukungan ini kita tidak ada, kita langsung to the point bahwa kita ingin membangun rumah ibadah. Dan kita caranya begini, kita ajukan dulu satu surat permohonan kepada warga masyarakat setempat. Coba baca dulu. Kita ada surat permohonan kita buat. Dan kita tuliskan di situ sesuai dengan persyaratan butuh dukungan masyarakat. Dibaca seperti itu. Setelah dibaca ada satu lagi surat pernyataan dukungan. Iya. Lengkap dengan identitas, mendukung pembangunan rumah ibadah HKBP langsung ya, di lokasi, ditentukan lokasinya, tanpa ada unsur paksa, dengan kesadaran penuh. Di atas materai 10.000, lengkap dengan fotokopi KTP dan kartu keluarga. Oke. Yang bekerja ini tadi teman kita ini,
yang apa? Masyarakat. Di yang jadi masyarakat itu sama panitia pembangunan gereja lah. Iya, betul. Iya. Dan masyarakat yang bekerja sama dengan panitia pembangunan gereja ini juga Muslim ya Pak ya, yang membuka kemudian akhirnya mendapatkan 70 tanda tangan itu. Ini menarik Pak Coki, karena setelah sekian lama akhirnya walaupun dengan segala macam propaganda gitu, akhirnya ada mulai pergerakan yang melihat bahwa ini bukan persoalan geger Cilegon, tapi ini adalah kesadaran kebangsaan gitu ya, tanggung jawab kebersamaan kita sebagai bangsa. Ini luar biasa menarik. Pertanyaannya, ini kan 2021 Bapak sudah punya. Oktober, November itu kita sudah dapat itu. Ya. Tahun yang lewat. Ya. Mulai September kita sudah mulai pendaftaran. Artinya secara persyaratan kan sekarang sudah selesai Pak. Yang pertama Pak ya. Sudah. Iya. Terus kemudian bagaimana? Kan ada kan sudah ini sudah nih persyaratan sudah selesai gitu. 70, jadi 60 lah, 60 pas 90 pastilah kepala apa? Iya, pengguna rumah ibadah pasti. Nah, kamu kan harus ke lurah. Nah, gimana itu? Ya, harusnya kan Bapak sekarang tuh sudah membangun ini kalau dari Oktober kemarin. Harusnya sudah bisa. Ya. Kenapa belum sampai sekarang, Pak? Dari Oktober, November, Desember kita berbenah-benah. April kemarin, kan ini surat dukungan ini harus bahasa di peraturan bersama ya, disahkan oleh pejabat setempat. Dalam hal ini lurah, kita anggap lurah seperti itu. Kita ajukan ke lurah. Pertemuan pertama kita diterima. Dengan membawa semua persyaratan itu diterima oleh lurah. Semua kita bawa semua. Panitia full tim di sana. Ya masih perkenalan seperti itu. Dan kita dijanjikan 2 minggu lagi. Kita datang 2 minggu. Oke. Saya masih koordinasi dengan pimpinan saya seperti itu. Beliau itu Pak Rahmadi, Lurah Geram. Pertemuan ketiga kita datang lagi. Jadi setelah 2 minggu kemudian Bapak datang lagi. Oke. 1 bulan lah ya. Yang kita juga menanyakan bagaimana hasilnya. Pak Lurahnya jawab, ini Pak, ada penolakan 400 tanda tangan, penolakan gereja seperti itu. Itu jawabannya. Sementara pertemuan pertama, yang kedua itu, oke, kami validasi dulu data-data ini katanya. Memang divalidasi. Memang dalam validasi pertama ada kesalahan 12 dukungan. Tetapi kesalahan itu input data aja. Misalnya nomor induk KTP-nya kurang 0-1 lengkap. Setelah diperbaiki, klop, nggak ada masalah. Lengkap orangnya di situ. Nggak ada yang pindah, nggak ada yang meninggal, nggak ada yang ditukang-tukangi. Pertemuan ketiga itu, ini ada dukungan penolakan. Ada 400 ini dari kelompok ini katanya. Dan sampai juga beberapa kali kita ketemu, RT-nya datang, RW-nya datang, masyarakat sebagian datang, berbicara langsung. Pertemuan keempat, jawaban lurah tidak bersedia memberikan pengesahan sampai hari ini. Nah, kan mentok nih di lurah Pak ya. Ya. Teman-teman HKBP adakah upaya menempuh misalnya ke tingkat yang lebih tinggi, misalnya ke Kanwil Kemenang, ke MKUB, atau malah bertemu dengan wali kota atau DPRD? Bisa nggak diceritakan? Karena secara persyaratan Bapak sudah memenuhi gitu, dan sudah harusnya bisa. Lurah tidak punya hak ketika persyaratan itu sudah cukup gitu kan Pak? Betul. Jadi kita jadinya sadar, artinya ketika lurah tidak bersedia, tidak serta-merta langsung dukungan ini gugur. Itu prinsip kita kan? Betul. Dan tanpa pengesahan lurah kita ajukan terus mendapatkan rekomendasi ke Kemenak Kota Cilegon. Tidak dapat. Datang Kemenak Kota Cilegon, dicek, memang nggak ada pengesahan kan? Kita ceritakan semuanya, terang benderang. Oke, kami validasi lagi katanya. Dijawab surat kita, divalidasi, tapi kayaknya ini ada tanda tangan yang nggak sinkron katanya. Lah, dari mana Bapak tahu? Yang bisa meneliti itu siapa? Apakah Bapak punya wewenang untuk itu? Kita bilang begitu. Kita jawab suratnya juga. Kalau ada yang keberatan dengan tanda tangan,
ayo laporkan ke polisi. Kita sampai bicara begitu. Padahalnya memang Kemenaknya agak ini melunak, tapi toh juga kita nggak dapatkan. Nah, setelah ini nggak dapat. Jadi Bapak dari Oktober November itu ya kan selama hampir 2 bulan berproses di kelurahan ya Pak. Iya. Nggak dapat pengesahan dari kelurahan. Kemudian Bapak mencoba berproses ke Kemenak Kota. Karena tidak dapat pengesahan ini, Bapak buat berita acaranya ke sana. Iya. Itu berapa lama di Kemenak? Sekitar 2 minggu ya. Ya kita hitung berarti sudah 6 bulan. Nggak ada juga. Karena ada itu ya apa? Alasannya. Alasannya sama lagi dengan lurah itu. Lagi. Ada penolakan dari banyak pihak gitu ya. Nah setelah itu kemana Bapak? Nah, kita juga berpikir lah, ini kita nggak dapat dari Kemenak pengesahan lurah, tapi kita tetap maju. Tidak serta-merta dukungan ini gugur, itu prinsip kita. Betul. Kita maju ke FKUB, yang notabene juga sesuai peraturan bersama harus dapat rekomendasi. Nah, anehnya, ini dia. Kita mau pengajuan untuk bertemu ke FKUB, ada alasan ketua nggak ditempa, ketua sakit. Kita ajukan lagi, nggak ada jawaban. Jadi kita nggak pernah bertemu dengan FKUB, kita nggak pernah diterima. Jadi FKUB Cilegon tidak memberikan pelayanan? Nggak ada. Tapi di dalam FKUB itu kan pasti ada perwakilan Bapak juga gitu. Ada. Itu bagaimana interaksi teman-teman Bapak yang ada di dalam FKUB itu sendiri? Sama aja, ketika katanya ketua nggak bisa atau sekretaris nggak bisa, ini nggak bisa bergerak semua, sepertinya seperti itu. Jadi teman-teman wakil gitu ya, wakil Kristen yang ada di FKUB juga itu di dalam organisasi FKUB sendiri tidak punya hak suara untuk didengar kelihatannya. FKUB Cilegon itu komposisinya berapa? Kalau boleh tahu mungkin berapa? Itu apa saja Pak komposisi? Ada wakil dari? Jadi komposisinya kalau di provinsi itu kan 21 orang. Iya, betul. Di kabupaten kota itu 17. Iya. Nah, di Cilegon itu kita yang non muslim itu ada 5. Iya. Itu ada semua itu. Ada semua ya. Nah, dari Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Iya. Terwakili. Iya. Yang 12 berarti muslim. Dari muslim. Nah, kalau laporan dari perwakilan kita sih nggak ada bisa komunikasi yang baik untuk membicarakan ini. Dipanggil untuk rapat pun tidak katanya. Nggak diproses seperti itu. Nah, tetapi yang terakhir ini kan, mungkin kita bisa baca itu di media-media itu apa katanya? Memang di situ kita nggak mendapatkan rekomendasi, yang ada itu belum memenuhi persyaratan seperti itu. Jadi sekarang rekomendasi dari FKUB, artinya FKUB menjawab ya Pak? Kan jadi kayak tadi lurah menjawab tidak siap, tidak mengesahkan. Tapi saya rasa mungkin jawabannya juga lisan ya Pak? Dari FKUB? Ada. Ini berarti. Yang terakhir ini, tapi setelah ini viral loh. FKUB itu menjawab apa di tertulisnya Pak? Tidak memenuhi persyaratan seperti di PBM pasal 14. Yang tidak memenuhi persyaratan di aspek mana? Itu tadi pengesahan, dukungan masyarakat, penolakan. Tapi memang bahasanya itu aja. Tetapi kan sudah beredar juga itu. Iya. Bagaimana lurah di kantor FKUB membawa masyarakat. Sempat ada pertemuan dengan lurah? Tapi sama mereka, kita nggak pernah diundang ikut ke sana. Jadi tidak pernah ada duduk bermusyawarah bersama dengan teman-teman, kan yang mengajukan tuh teman-teman HKBP gitu. Tapi setiap musyawarah teman-teman HKBP nggak dibawa. Kalau pihak lain di luar itu siapa aja Pak? Misalnya DPRD pernah? DPRD belum. Dia udah belum. Nggak sempat kita. Tapi yang terakhir itu ke wali kota. Sempat ketemu wali kota. Nah, ke wali kota kan begini. Kita berpikir kemarin bagaimana persyaratan ini bisa lolos. Kita upayakan terus. Jadi memang ke wali kotanya belum. Tapi kan jawaban lurah itu sudah jelas sekali. Saya harus koordinasi dengan pimpinan saya katanya. Kan seperti itu. Itu jawaban itu tertulis Pak atau hanya lisan? Lisan sih. Itu harus punya tertulis sebenarnya Pak. Kita ada di sana semua. Tetapi yang jawaban terakhir tidak bersedia
memberikan pengesahan itu tertulis. Ada tertulis, Pak. Karena alasannya ada penolakan. Ada 400 tanda tangan penolakan itu. Jadinya katanya sampai 2000 atau berapa itu. Pada ini yang terakhir sekali itu. Jadi pengajuannya seperti itu. Tapi kan begini, tidak serta-merta juga wali kota tidak tahu ini persoalan ini. Kan seperti itu. Betul. Sampai-sampai ketika yang viral itu Pak Menteri Agama itu yang pernah bicara di forum di kantor pusat HKBP 20 Agustus kalau saya nggak salah itu videonya itu, bahwa ada kota di Cilegon ada gereja HKBP ditolak izinnya seperti itu. Setelah itu kan jadi viral itu. Iya. Tanggal 6 September kami langsung konferensi pers di hadapan media, kita sampaikan bahwa inilah runtutan usaha pengajuan persyaratan yang kita ajukan, dan kita juga sudah serahkan ini kepada wali kota seperti tanggal 6 itu setelah kita dari kantor wali kota. Bertemu langsung wali kota, Pak? Atau nggak bisa juga. Hanya tanya ke bagian administrasi lah, titip surat gitu. Iya. Mereka tidak pernah mau menunggu juga. Nggak bisa, nggak pernah. Nggak ada pun satupun dari misalnya staf gitu. Nggak ada. Nggak ada. Tidak pernah. Nggak ada. Jadi Bapak datang ke sana, diterima berkasnya saja, sudah selesai gitu. Ada bagian apa itu di kantornya itu kan? Iya, ada serah terimanya itu. Bagian-bagian administrasi, terima surat gitu. Wah. Dan hebatnya besoknya 7 September itu yang ada gelombang demonstrasi itu sampai wali kota tanda tangan petisi di kain apa itu kain kafan ya? Maksudnya petisi apa, Pak? Yang di spanduk besar itu. Yang spanduk besar itu. Bersama dengan masyarakat yang demo itu. Wali kota dan wakil wali kota. Wali kota dan wakil menandatangani petisi penolakan gereja HKBP. Pihak HKBP secara resmi pernah mengajukan permohonan untuk bertemu begitu ya? Iya, pernah. Wali kota. Iya. Kan tanggal 6 September itu bermohon untuk bertemu sekaligus menyerahkan berkas-berkas ya. Tapi jawabannya tidak ada secara administratif, tiba-tiba sekali atau ya memang baru sekali itu, tapi kan prosesnya ini kan sudah panjang sekali. Tapi kita nggak begitu. Tapi ini ya sesuatu gambaran yang tidak sehat ya. 6 September datang, 7 September di demo. Iya. Lalu wali kota dan wakil tanda tangan. DPRD sama sekali tidak pernah, misalnya kemudian ketua DPRD kan ikut juga ini tanda tangan. Katanya menampung aspirasi lah atau apalah. Aduh. Mereka demo ke DPRD. Iya, demo juga. Tanda tangan juga. Tapi ketika demo kemudian sudah itu namanya DPRD sama pemerintah daerah itu memang kemudian berpihak pada kelompok intoleran. Iya. Betul. Dan tidak berusaha menemui warganya kan teman-teman HKBP warganya, wali kota, wakil wali kota, anggota DPRD tidak berusaha. Tanda-tanda disebut failed state, negara gagal. Negara gagal melindungi warganya. Iya. Yang seperti tadi yang notabene kita sudah ajukan, kok bisa tahu-taunya besoknya ikut tanda tangan petisi kan? Nah, sekarang saya ingin tahu kalau Kementerian Agama Pusat gimana, Pak? Nggak pernah bertemu atau gimana? Padahal Menteri sudah mention kan. Yes. Terus apa sebenarnya staf atau dia lakukan apa? Nah, ini juga ada cerita yang perlu kita bagi ya. Kita ada komunikasi dengan Kemenak RI dan tentunya lewat Pembimas Kristen. Betul. Baik di provinsi dan di pusat. Dan kita berusaha untuk supaya dijembatani bagaimana apa yang disampaikan oleh Menteri Agama kita bisa pertanggungjawabkan loh. Iya. Bahwa pengurusan izin sudah begini. Jangan dikatakan seakan-akan kita tidak ada usaha, nggak ada pengajuan. Sementara Pak Menteri sudah bicara begitu. Ini kita sampaikan semua berkas-berkas ini ke semua instansi yang ada di Cilegon. Ini berkasnya semua, kami sudah dapatkan tanda tangan. Tapi kan yang terdengar itu dibangun narasi di sana kan sudah dicabut katanya kan dukungan itu kan. Tapi kita nggak peduli. Artinya ketika itu nggak pernah sampai ke kita,
Kita ajukan itu ke Pembimas provinsi, kita sudah diterima, kita ajukan, dan kita dijembatani sampai ke pusat. Nah terakhir kita sudah dapatkan itu dari itu Pembimas Kristen di pusat lewat Direktur Urusan Agama, rekomendasi mendukung pendirian rumah ibadah. Itu sudah kita dapatkan sekarang, baru minggu yang lewat. Jadi sekarang sudah ada rekomendasi itu. Dari kemana? Itu mereka juga merekomendasi yang sama nggak ke pemerintah daerah? Maksudnya? Surat itu ditujukan, rekomendasi itu ditujukan ke siapa? Kan pasti harus ditujukan ke wali kota untuk wali kota. Ke wali kota. Jadi bunyinya kira-kira apa sih? Itu kira-kira apa? Bunyinya diterangkan dulu ya, HKBP ini begini sah ya, dan atas pengajuan kami mendukung dan merekomendasikan pendirian rumah ibadah. Baru minggu lalu. Iya, 2 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu. Tapi pemerintah belum tahu gimana reaksi dari pemerintah kota. Belum. Artinya ini baru masuk ke wali kota dan belum mendapatkan jawaban. Tapi saya dengar katanya ada gugatan dari kelompok masyarakat itu. Iya, kita digugat oleh apa sih namanya? Al-Karya, PB Al-Karya, sekjennya itu kan yayasan ya, lembaga pendidikan ya, Al-Karya. Kita digugat dan sudah masuk ke persidangan pertama kemarin, tanggal 13 yang lewat. Kita hadir di sana, yang digugat malah semua digugat, Menteri Agama digugat, HKBP, panitia pembangunan, turut tergugat itu wali kota, ikut seperti itu. Dianggap apa? Gugatannya isinya apa? Kalau kita baca gugatannya sepertinya begini, sepertinya kita menyebarkan berita informasi bohong. Katanya sudah ada persetujuan, totalnya kan nggak ada. Itu pikiran mereka. Informasi bohong itu kita teman-teman HKBP dianggap mengada-ngada, mengatakan sudah disetujui padahal nggak ada gitu. Iya. Ada alasan lain Pak dipaparkan di situ? Alasan lain, proses pembangunan ini membuat apa itu namanya, masyarakat gaduh gitu. Gaduh. Apa namanya istilahnya? Keributan, kegaduhan. Itu alasan kedua. Ada alasan lain juga, misalnya kayak tadi apa? Sejarah atau kearifan lokal atau apa gitu? Saya nggak ada di situ juga. Itu mulai digugat di tahun 2002 ini Pak, 2022 ini. Bulan Oktober. Jadi alasan satu, pihak AKBP menyebarkan berita bohong. Dan membuat adalah menimbulkan keresahan, ada kegaduhan di masyarakat. Dua alasan itu. Iya, kayaknya itu. Terus persidangan pertama dimulai kapan Pak? 13 tanggal 13 Oktober kemarin. Itu mereka minta apa kemudian? Kan bisa ada gugatan. Iya. Kemudian kan ada. Yang diminta supaya pembangunan gereja stop, diberhentikan. Apakah juga persidangan bisa melakukan itu kan? Ini PT UN atau apa? Atau Pengadilan Negeri. Ya. Serang. Jadi ini ada upaya, sebenarnya negara lewat Kementerian Agama Pusat sudah mengeluarkan rekomendasi, artinya sudah legal ya Pak ya. Kan harus sudah bisa harus sudah jadi pemerintah. Legal juga sih, kan legal tuh kalau tahapan-tahapan itu kan dipenuhi. Tapi ini kan ada semacam upaya dari Kementerian Agama untuk memberikan dukungan. Betul. Ini kan memang problemnya adalah apa ya? Problemnya memang hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Iya. Pemerintah pusat tidak bisa memberikan tekanan juga kan? Sanksi. Benar. Apapun, kecuali kalau kemudian pemberhentian 3 bulan dana APBD. Hanya itu aja. Tapi nggak bisa, kayak hanya bisa berikan sanksi kepada pemerintah daerah adalah dewan. Iya. Setempat. Makanya nggak pernah pemerintah daerah
problem. Ini pemerintah disebut NKRI ini sebetulnya sebenarnya udah nggak jelas nih sistem negara. Karena tidak lagi kesatuan sebetulnya. Jadi pemerintah pusat tidak bisa berbuat apa-apa. Pemerintah pusat juga tidak berwenang untuk mengatur masalah pendirian rumah ibadah. Iya. Karena itu eksternum. Iya, bahkan yang agak cukup miris kan lurah itu seperti punya kewenangan, kemudian akhirnya jadi satu persyaratan sampai ke atas. Kan begini, ada dua dimensi kan, ada external freedom sama internal freedom. Nah, pemerintah pusat mengatur internal freedom itu menyangkut masalah keyakinan, masalah kebebasan Tapi kalau eksternal yang berkaitan dengan pendirian rumah ibadah salah satu pemenuhan hak-haknya, terus masuk rumah ibadah itu adalah domainnya pemerintah daerah. Jadi pemerintah pusat juga hanya bisa ya rekomendasi tadi, tidak bisa lebih dari itu. Ini juga jadi memang menjadi problem bagi tata negara kita. Jadi saya tidak tahu nih apa jalan pemecahannya nih nanti bagi mungkin APT ya Bu ya. Peraturan bersama menteri itu harus sangat tergantung kepada kepala daerah. Cek lagi itu. Ya. Tergantung pada kepala daerah. Dalam konteks pembangunan rumah ibadah kan Pak, memang dibuat PBM 8 dan 9 dan 8, terutama di situ memberikan peran yang cukup besar kepada FKUB gitu, dan juga peran masyarakat untuk membangun toleransi, membangun kebersamaan di wilayahnya masing-masing. Tapi apa yang Bapak sampaikan tadi, Bapak ceritakan tadi, itu cukup ironi untuk kita semua. Kita sudah masuk 2022, sudah cukup lama dari kemerdekaan gitu ya. Tapi kemudian FKUB-nya kalau Bapak ceritakan tadi juga tidak berfungsi secara maksimal. Padahal dorongan masyarakat sudah dari 2006-2021 Bapak sudah mendapatkan tanda tangan, dan itu hasil kerjasama kesadaran warga masyarakat untuk membangun kebangsaan, toleransi dan lain sebagainya gitu. Masyarakat sendiri artinya secara mendasar sudah bisa menerima gitu, tapi ini ya fail state tadi, negara gagal dalam pengertian membangun kebersamaan itu. Kan di PBM itu ada pasal 13. Iya. Pasal 13 itu kan bunyinya ya saya nggak terlalu, tapi setidaknya betul kalau terjadi dispute, terjadi persoalan dalam pendirian rumah ibadah, pemerintah daerah melakukan fasilitasi. Iya. Nah itu seharusnya kemudian ya pemerintah daerah menyediakan tempat sementara bagi warga yang memerlukan menjalankan ibadah agamanya, apalagi kalau jumlahnya sudah signifikan. Iya betul. Ya kan? 3.903. Sekarang berarti kan setiap ingin melakukan kebaktian kan ke Serang. Nah, itu dia persoalannya. Sementara yang di Serang kan begini, persoalan di Serang, gereja itu nggak muat lagi. Iya. Karena gereja itu sudah sejak lama ya kan. 56. Iya, dan dari semua kota dan daerah di sini kan. Jadi dari lima tadi kita mesti jelas bagi teman. Jadi di daerah yang disebut Banten Barat ada 5 kota kabupaten: Lebak, Rangkas Bitung, Pandeglang, Serang, Cilegon. Iya. Itu semua orang semua warga KBP warga KBP beribadah di satu tempat di kota Serang. Yang jumlahnya dari 5 kota kabupaten diperkirakan 10.000. Bisa bayangkan 10.000 beribadah satu ibadahnya itu dari jam 6 pagi sampai jam 7 malam 9 shift gitu. 9 shift untuk melayani 10.000 itu. Iya. Jadi keluar masuknya aja untuk ke gereja itu udah antrian. Saya juga ingin tahu bagi anak-anak bagaimana? Nah itu dia, pendidikan rohani bagi anak-anak. Di gereja itu ada 3 shift di gereja. Tapi bagaimana kita membawa ke sana? Pak Coki dan Pak Hotma, kita akan bahas di sesi berikutnya bagaimana kemudian efektivitas ya, kelayakan gitu. Kemudian hak-hak warga negara, misalnya teman-teman HKBP dalam beribadah, karena dalam hitungan apapun itu sudah tidak layak. Kita akan bahaskan di sesi selanjutnya, tetap bersama kita semua di sini di Sobat Setara. Kita akan lebih banyak lagi memahami bagaimana
proses-proses yang harus ditempuh teman-teman HKBP untuk mendapatkan haknya beragama, berkeyakinan di Indonesia?